Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Alifa Misbah, NPM 2001 2001 302. Pada video ini, saya berkesempatan untuk membuat learning video yang membahas tentang kecerdasan buatan dan sifat perusahaan, implikasi dan implementasi strategi pada industri 4.0. Langsung saja, check it out. Sejarah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI termasuk bidang ilmu yang relatif muda. Pada tahun 1950-an, para ilmuwan dan peneliti mulai memikirkan bagaimana caranya agar mesin dapat melakukan pekerjaannya seperti yang bisa dikerjakan oleh manusia. Alan Turing, seorang matematikawan dari Inggris, pertama kali mengusulkan adanya tes untuk melihat sebuah mesin. Hasil tes tersebut kemudian dikenal dengan tes Turing atau Turing test, di mana si mesin tersebut menyamar seolah-olah sebagai seorang di dalam suatu permainan yang mampu memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan. Turing beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut adalah cerdas, seperti layaknya manusia. Definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang konsep dengan pengautomatisasi tingkah laku cerdas. Definisi ini menunjukkan bahwa AI adalah bagian dari komputer sehingga harus didasarkan pada teori suara dan prinsip-prinsip aplikasi dari bidangnya. Nah, prinsip-prinsip ini meliputi struktur data yang digunakan dalam representasi pengetahuan, algoritma yang diperlukan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Nah, dari definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan buatan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara membuat komputer yang di dalamnya terdapat pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk mengaplikasikannya, sehingga komputer ini dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Pemrosesan bahasa alami atau NLP. NLP adalah kemampuan bahasa AI dalam memahami teks dan kata-kata yang diucapkan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh manusia. NLP menggabungkan linguistik komputasi permodelan bahasa manusia berbasis aturan dengan model statistik, pembelajaran mesin, dan pembelajaran mendalam. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk memproses bahasa manusia dalam bentuk teks atau data suara dan untuk memahami makna. NLP juga dapat menggerakkan program komputer yang menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain, menanggapi perintah secara lisan, dan meringkas teks dalam jumlah besar dan cepat. NLP juga memainkan peran yang berkembang dalam solusi perusahaan yang membantu merampingkan operasi bisnis, meningkatkan produktivitas karyawan, dan menyederhanakan proses bisnis yang sangat penting. Nah, lalu beberapa tugas NLP untuk memecahkan teks manusia dan data suara dengan cara membantu komputer memahami apa yang dicernanya antara lain adalah yang pertama, pengenalan ucapan, yang kedua, penandaan ucapan, yang ketiga, disambiguisasi arti kata, yang keempat, pengenalan entitas bernama, lalu yang kelima, resolusi koreferensi, keenam, analisis sentimen, dan yang terakhir, generasi bahasa alami. Perkembangan AI pada saat ini. Seiring perkembangannya zaman, AI juga tentunya berkembang ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah AI akan menambah tenaga kerja sehingga kita dapat melihat lebih banyak pekerjaan kita di outsource ke AI karena mereka dapat melakukan hal-hal luar biasa. Mereka dapat membaca, menulis, berbicara, melakukan banyak hal yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, dan kini akan membebaskan manusia untuk melakukan hal-hal yang kita sebagai manusia tuh unggul. Dan kita dapat memberikan beberapa hal biasa dari pekerjaan yang berulang-ulang ke AI dan kini akan berdampak pada sektor perusahaan pada tahun 2022 dan tahun-tahun yang akan datang. Yang kedua, kita juga akan melihat kemampuan pemodelan bahasa yang lebih besar dan lebih baik, sehingga pemodelan bahasa adalah proses yang memungkinkan mesin untuk memahami dan berkomunikasi dengan kita dalam bahasa yang kita pahami. Lalu yang ketiga adalah metaverse. Nah, metaverse ini sering dibicarakan ya teman-teman, kita pasti tahu lah metaverse itu apa ya. Nah, metaverse adalah nama yang diberikan untuk lingkungan digital persisten terpadu di mana para pengguna dapat bekerja dan bermain bersama. Nah, metaverse ini adalah dunia virtual seperti internet, tetapi dengan penekanan pada pengaktifan pengalaman imersif yang dibuat oleh pengguna itu sendiri. Nah, contohnya adalah Mark Zuckerberg dan perusahaan seperti Microsoft yang membantu membangun metaverse. Nah, AI ini akan menjadi kunci utama dalam metaverse dan hal ini akan membantu kita menciptakan lingkungan online di mana manusia merasa betah karena dorongan kreatif mereka itu akan dipupuk dalam metaverse ini. Meninjau pandemi dan pemanfaatan teknologi.
belum lama pada akhir 2021 kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM digelar. Nah, kini kembali dialihkan menjadi pembelajaran daring seiring melonjaknya angka penyebaran kasus COVID-19. Nah, berbagai pihak bahu-membahu untuk terus menggerakkan upaya pemulihan pasca pandemi. Nah, pandemi membawa perubahan cepat di berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, sehingga memaksa semua orang untuk belajar adaptif, salah satunya melalui instrumen teknologi digital. Nah, beberapa ragam teknologi pembelajaran yang dirancang oleh Kemdikbud yang dapat digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran di sekolah antara lain adalah portal rumah belajar, televisi edukasi, radio suara edukasi, dan akun pembelajaran atau belajar.id, dan lain sebagainya. Studi kasus Microsoft. Microsoft Corporation adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat, yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung berbagai produk dan jasa terkait dengan komputer. Nah, seperti yang sudah saya mention tadi, bahwa Microsoft itu menggunakan teknologi AI dan bahkan merancang metaverse juga ya teman-teman. Nah, pada saat ini memang banyak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja manusia. Tetapi permasalahannya adalah tidak sedikit juga yang sudah beralih dan mulai menggunakan AI. Nah, sebagai contoh ini Microsoft memecat puluhan jurnalis dan pekerja editorial. Nah, PPHK ini merupakan bagian dari upaya perusahaan teknologi Amerika Serikat itu untuk mendorong pemanfaatan mesin pintar dan atau kecerdasan buatan. Nah, keputusan ini diambil oleh Microsoft setelah memutuskan untuk berhenti mempekerjakan manusia untuk membuat artikel di homepage mereka. Nah, perusahaan berencana mengadopsi AI secara bertahap untuk bagian Microsoft News dalam beberapa bulan terakhir. Nah, teknologi ini akan bertugas memindai konten lalu memproses dan menyeleksi. Tapi hal yang seperti ini yang menyebabkan semakin banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan banyaknya ditemukan pengangguran-pengangguran ya teman-teman. Nah, sebaiknya jika perusahaan ingin mengadopsi teknologi AI, perusahaan dapat menggunakan teknologi tersebut sebagai penunjang pekerjaan manusia saja. Nah, bagaimanapun juga terdapat pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh AI dan harus membutuhkan tenaga manusia. Jadi, alangkah baiknya jika AI dipakai untuk menunjang pekerjaan para karyawan perusahaan saja. Nah, itu tadi teman-teman materi learning video kali ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan kecerdasan buatan dalam perusahaan. Saya berterima kasih banyak kepada teman-teman, khususnya terima kasih kepada Ibu Deli selaku dosen pengampus saya dalam mata kuliah Strategi Operasi Kelas K selama setengah semester ini. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.